Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Mama semua. Dengan sukacita kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat kebenarannya pada pagi hari ini. Bapak Mama, kita sepakat bahwa pendidikan itu penting. Kita tahu di era modern ini pendidikan menjadi salah satu tolak ukur untuk keberhasilan seseorang. Gelar akademik sering dijadikan pertimbangan utama dalam menilai kualitas, kredibilitas, dan bahkan masa depan seseorang. Kita tahu bahwa untuk masa depan kita, atau kita ingin mencari pekerjaan, tentu di dalam lamaran itu salah satu syarat adalah pendidikan. Kualifikasinya, apakah itu setara SMA, setara sarjana, dan seterusnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan terus berkembang dan semakin banyak orang yang mengejar gelar sarjana, magister, bahkan doktor sekalipun. Namun ironinya, tidak sedikit orang yang telah menempuh pendidikan tinggi tetapi tidak menunjukkan sikap hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur seorang yang terdidik. Mereka cerdas secara intelektual tetapi miskin di dalam etika dan tanggung jawab. Gelar dimiliki tetapi perilaku tidak mencerminkan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akademik tidak selalu sejalan dengan pendidikan dan moral dan spiritual. Bapak Mama dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, disinilah pentingnya kembali kita meninjau makna dari pendidikan yang sejati. Pendidikan yang bukan hanya mengisi pikiran, tetapi juga membentuk hati dan karakter. Amin. Di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-11 ini memberikan panduan betapa pentingnya hal ini. Rasul Yohanes menekankan bahwa pendidikan yang benar adalah hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kasih, dan menjaga kemurnian ajaran Kristus. Itulah inti pendidikan sejati menurut iman Kristen. Bukan hanya tahu yang benar, tetapi juga menghidupi kebenaran itu dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes menunjukkan bahwa pendidikan sejati itu adalah hidup dalam kebenaran dan kasih, serta waspada terhadap ajaran sesat. Saya mengajak kita untuk periksa teks yang sudah kita baca secara bersama-sama. Yang pertama, pendidikan sejati adalah kebenaran yang membentuk hidup. Berdasarkan ayat yang keempat,
Aku sangat bersuka cita karena aku dapati bahwa beberapa dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Yohanes menyatakan bahwa sukacita bukan karena anak-anak itu tahu banyak. Pendidikan sejati bukan hanya soal mengetahui yang benar, tapi juga menghidupi kebenaran. Orang bisa terdidik secara formal, tapi jika tidak hidup di dalam kebenaran, ia belum sungguh-sungguh dididik menurut nilai-nilai Tuhan. Pendidikan sejati bukan hanya soal pengetahuan atau penguasaan sains dan teknologi, melainkan menyangkut karakter, moral, dan arah hidup. Bapak Mama, kebetulan saya berdiri di sini juga sebagai seorang guru. Dan tugas guru itu bukan saja mengajar, tetapi juga mendidik. Bagaimana anak-anak itu dididik dari yang semulanya tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang benar dan juga dia akan memperbaiki dari kesalahan yang ia dapati. Di saat-saat beberapa kesempatan saya sering bertanya kepada anak-anak, anak-anak, apa tujuan kamu ke sekolah? Mereka menjawab, untuk belajar. Apa yang kamu pelajari? Ilmu pengetahuan. Saya bilang benar. Tetapi di saat kamu datang ke sekolah, itu seluruh tubuhmu juga disekolahkan. Apa artinya? Yang pertama, tangan. Tangan itu perlu disekolahkan. Kenapa? Kita tahu fungsi tangan ini untuk menulis. Di saat anak mendengar, dia akan menulis apa yang menjadi catatan penting baginya. Yang ditulisi itu adalah buku yang dia sudah siapkan. Tetapi apa kenyataannya? Anak-anak kita tidak seperti apa yang kita lihat. Ada begitu banyak meja dan kursi yang menjadi buku mereka. Bahkan sampai ke tembok-tembok sekalipun, itu tangan-tangan mereka menulisnya di situ. Itu yang saya katakan, bahwa datang sekolah, tangan itu juga disekolahkan. Artinya dia menulis yang benar pada tempatnya. Lain kalau kita anak-anak disuruh dia untuk melukis pada tembok atau pada papan atau pada kanvas atau apa saja. Tentu Bapak Mama juga sepakat dengan saya bahwa itulah keberadaan anak-anak kita di sekolah sebagai pendidikan yang formal. Adapun pendidikan itu ada yang disebut dengan non formal dan juga informal. Tadi yang saya katakan yang disekolahkan itu tangan, ada lagi mulut. Pada saat anak-anak itu berbicara atau berkomunikasi dengan teman-temannya, itu ada saja kata atau kalimat yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Mungkin, ini kemungkinan,
Semua yang ia dapatkan itu ada pembelajaran dari keluarga, ada pembelajaran dari lingkungan yang membuat dia untuk berkata yang tidak sesuai. Contoh saja, ia memanggil temannya bukan nama daripada temannya, tetapi segala binatang ia pakai untuk memanggil teman-temannya. Bahkan di situ juga ada setan dan buntiana. Saya tidak tahu apakah mereka itu tahu setan itu apa atau buntiana itu apa, tapi mereka, kata itu sering keluar. Ini pengalaman yang saya dapatkan di pendidikan formal. Nah, kenapa mulut itu disekolahkan? Karena itu dia harus berkata sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang ia dapatkan, yang baik tentunya atau yang benar tentunya. Tetapi ia salah menggunakannya itu. Oleh karena itu saya bilang itu mulut disekolahkan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, karena itu pendidikan yang sejati harus berakar dalam kebenaran, bukan hanya di dalam pengetahuan tadi yang saya katakan. Di dalam teks ini Bapak Mama, Yohanes menyebutkan ibu yang terpilih dan anak-anak yang dikasihi. Tadi kita ada baca di dalam pembacaan itu. Ibu yang dimaksud di sini adalah gereja, dan anak-anak itu adalah kita semua sebagai jemaatnya. Bagaimana peran gereja juga mendidik dan mengajar anak-anak itu? Dibuktikan dengan anak-anak datang untuk sekolah minggu. Dibuktikan dengan persekutuan kita pada saat ini. Kita datang untuk bersekutu. Kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Lebih daripada itu, kita tahu apa yang menjadi perkataan daripada kebenaran firman Tuhan. Yohanes menggambarkan betapa bahagianya apabila anak-anak mengikuti jejak yang baik dan diajarkan sejak dari mulanya, yaitu ajaran yang benar dari mulanya. Yang mengajar itu bukan saja guru, bukan saja pendeta atau guru sekolah minggu, tetapi kita sebagai orang tua juga punya peran yang sangat penting. Karena apa? Anak-anak keluar itu dari keluarga kita, di lingkungan, dan juga sampai dengan di sekolah. Di sekolah tanggung jawab guru, di rumah menjadi tanggung jawab orang tua, dan di lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial, juga bertanggung jawab di dalam keberadaan anak-anak yang ada di sekitar kita. Yang kedua, pendidikan sejati membentuk kasih yang taat. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Pendidikan Kristen membentuk pribadi yang mengasihi dengan perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Ini adalah kasih yang taat kepada Tuhan, bukan kasih yang bebas tanpa arah. Mengapa kasih itu penting untuk dilakukan?
Ketika dianggap sebagai perintah yang harus dilakukan, maka perintah ilahi itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita, karena memang perintah itu ditegaskan oleh Kristus Tuhan. Saling mengasihi secara kudus, yang tentu mendorong kekristenan untuk terus bertumbuh. Terlebih ketika digambarkan bahwa orang yang hidup dalam kasih pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Pengalaman kita yang berada di lingkungan kita, biasanya ada kata yang terucap, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali pohon itu mungkin di ketinggian dan ada di kemiringan sehingga dia jatuh, dia turun terus. Tetapi di sini mau digambarkan bahwa anak-anak kita mematuhi atau gambaran dari hidup orang tua, kelakuan orang tua. Apa yang orang tua lakukan itu yang ditiru oleh anak-anak. Tadi saya katakan bahwa orang tua itu juga adalah guru. Guru itu adalah ditiru dan digugu dan ditiru, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang dilakukan juga anak-anak. Seperti tadi yang saya katakan bahwa mulut itu disekolahkan, dalam tanda kutip anak-anak itu kalau dia maki berarti itu dia dengar, bukan dengan sendirinya dia katakan itu. Mungkin dia dengar itu di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu keluarga yang tidak seperti apa yang disampaikan tadi, tidak suka maki dan lain sebagainya, mungkin itu ada di lingkungannya yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan daripada anak-anak, terutama anak-anak kecil, mereka yang masih PAUD, mereka yang masih SD, itu gampang sekali untuk mempengaruhi. Di mana peran kita sebagai orang tua? Yang ketiga, pendidikan sejati waspada terhadap kesesatan. Kita melihat ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Pendidikan sejati mengajarkan discernment atau membedakan antara yang benar dan juga yang salah, atau yang murni dan juga sesat. Yohanes mendorong untuk menjaga kemurnian ajaran dan tidak ikut di dalam kesalahan. Oleh karena itu, Yohanes menegaskan kepada kita untuk waspada ketika didapati dalam persekutuan ada hal-hal sesat, maka jemaat tidak bisa kompromi dengan hal itu. Kita harus menolak dan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan membimbing yang benar sesuai dengan ajaran Kristus. Bapak, Mama, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pendidikan menurut 2 Yohanes, pendidikan yang benar bukan sekedar mencerdaskan pikiran, tapi membentuk hati yang taat, hidup yang benar, dan kasih yang bertanggung jawab di tengah dunia saat ini. Ada beberapa pesan aplikasi yang kita renungkan secara bersama-sama. Yang pertama, banyak yang terlihat baik tapi tidak terdidik. Banyak yang terlihat baik tapi tidak terdidik.
Di dunia digital sekarang ini ada konten-konten yang tampak menarik, ada juga yang lucu atau bahkan inspiratif, tetapi sesungguhnya itu menyesatkan moral, menyesatkan etika, bahkan spiritual. Kita semua pasti melakukan, kita mengikuti era digital ini. Konten-konten semua kita ikuti. Ada TikTok, ada FB, dan lain sebagainya. Terutama kita sebagai mama-mama, minta maaf mama-mama, karena saya juga ada di situ. Banyak hal yang kita lihat, tetapi tadi yang dikatakan itu tidak mendidik sama sekali. Di sana kita bisa tahu bahwa mana itu yang benar dan juga mana itu yang salah. Yang berikut, ajaran yang populer juga tidak selalu ada ajaran yang benar. Kalau kita cermati di dalam digital, banyak ajaran-ajaran yang diberikan atau dipersembahkan kepada kita. Yang kedua, pendidikan yang benar bukan hanya soal informasi, tapi transformasi atau kelakuan kita. Pendidikan yang sejati bukan hanya mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi membentuk karakter, membimbing hati, dan mengarahkan hidup. Yang ketiga, firman Tuhan adalah standar utama pendidikan. Dalam konteks ini, konteks iman Kristen, segala bentuk pendidikan atau pengajaran harus diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kritis terhadap apa yang kita tonton, apa yang kita baca dan dengar. Apakah itu membentuk kita secara benar? Uji setiap ajaran dan nilai dengan firman Tuhan. Apakah itu sejalan dengan Kristus? Dan ajarlah anak-anak kita untuk membedakan antara informasi dan hikmat, antara tren dan kebenaran. Kadang-kadang anak-anak kita ini mengikuti tren yang ada. Contoh kecil saja, kita biasa dibilang itu korban mode. Khusus untuk berbusana atau berpakaian. Mungkin saat dia berpakaian itu karena terburu-buru, jahitannya belum selesai, sehingga terkesan ada yang robek sana robek sini. Dan juga mungkin pada saat jahit itu kurang bahannya, sehingga ada yang tidak punya lengan. Dalam hal ini kita biasa bilang you can see atau apa dan itu. Bahkan ada yang separuh dadanya, bagian atasnya tidak punya kain lagi, sehingga dia harus memakai itu. Boleh-boleh saja kita
mengikuti tren. Tetapi di mana tempatnya yang harus kita pakai? Yang etikanya sopan dan santunnya, itu yang kita perhatikan. Jadi kita sebagai orang tua, di saat anak-anak kita hendak keluar dari rumah, berpamitan dari rumah, kita lihat sudah benarkah dia? Jangan sampai di luar sana menjadi cemoohan orang yang ada di luar sana. Nah, itu yang malu siapa? Tentu kita orang tua. Berarti saya mau bilang di sini bahwa orang tua gagal mendidik anaknya. Saya juga orang tua, kita sama-sama orang tua. Sehingga Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk mari kita mendidik anak-anak kita mulai dari dini, mulai dari mereka kecil. Kita sudah memperkenalkan siapa itu Tuhan, atau ajaran-ajaran mana yang harus dia ikuti. Bapak, Mama, dan saudara yang diberkati Tuhan, di minggu terakhir di dalam bulan pendidikan ini, bukan saja di dalam bulan pendidikan terus kita dituntut untuk mengajar anak, tetapi mengajar dan mendidik itu sepanjang masa. Sepanjang Tuhan masih mengizinkan untuk anak-anak itu ada di pangkuan kita. Lain kalau mereka sudah berumah tangga, itu pun masih dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Bukan berarti bahwa dong serumah tangga, jadi biar dong atur dong perumah tangga sendiri, dong mau bikin apa biar sudah. Tidak. Jadi di dalam bulan pendidikan ini, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa hendaknya kita mendidik anak-anak kita secara benar, seturut dengan apa kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.